Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas website proses image dengan Streamlit. Sebelum kami mempresentasikannya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok. Yang pertama ada Muhammad Dini Ramadan dengan NIM 211022231, Thomas Gita Kristian Daru 211022233, Muhammad Paujan 211022238. Nama deskripsi sistem. Processing image dengan Streamlit adalah suatu cara untuk membuat aplikasi web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memproses gambar secara real-time. Streamlit adalah suatu framework open source yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web interaktif yang mudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Image processing adalah suatu teknik untuk memanipulasi gambar digital dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi dari gambar tersebut. OpenCV adalah suatu library open source yang digunakan untuk memproses gambar dan video. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan operasi seperti filtering, thresholding, dan edge detection. NumPy adalah suatu library Python yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada array. Library ini sering digunakan dalam pengolahan gambar untuk melakukan operasi seperti cropping, resizing, dan flipping. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Processing image dengan Streamlit adalah suatu cara untuk membuat aplikasi web interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memproses gambar secara real-time. Berikut adalah beberapa dasar teori yang perlu dipahami untuk memulai pengembangan aplikasi tersebut. Satu, ada Streamlit. Streamlit adalah suatu framework open source yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web interaktif dengan mudah menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada image processing. Image processing adalah suatu teknik untuk memanipulasi gambar digital dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas gambar atau mengekstrak informasi dari gambar tersebut. Yang ketiga ada OpenCV. OpenCV adalah suatu library open source yang digunakan untuk memproses gambar dan video. Library ini menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan operasi seperti filtering, thresholding, dan edge detection. Yang keempat ada NumPy. NumPy adalah suatu library Python yang digunakan untuk melakukan operasi matematika pada array. Library ini sering digunakan dalam pengolahan gambar untuk melakukan operasi seperti cropping, resizing, dan flipping. Berikutnya untuk NC, untuk materi pengolahan citra yang kami ambil. Untuk materi pertama, kami mengambil image enhancement dan image restoration. Untuk materi kedua, kami mengambil operasi ketetanggaan dan filter batas. Untuk materi ketiga, kami mengambil penggunaan operasi ketetanggaan dan filter batas. Untuk materi keempat, kami mengambil grayscale dan thresholding. Materi kelima, kami mengambil noise Gaussian dan noise exponential. Untuk materi keenam, kami mengambil low pass filter dan high pass filter. Untuk yang ketujuh, kami mengambil materi rotating, dan mirroring. Materi terakhir 8, kami mengambil erosi dan dilasi. Berikutnya ada flowchart atau cara kerja sistem. Dimulai dari memasukkan gambar, melakukan image processing, kemudian memilih image processing, dan menghasilkan output image processing. Kemudian selesai. Berikut adalah hasil SS pekerjaan kami. Pertama, untuk gambar pertama adalah tampilan awal sebelum dimasukkan foto dan setelah dimasukkan foto. Berikutnya untuk materi pertama, ini adalah gambar output dari hasil image enhancement dan image restoration. Gambar berikutnya materi kedua yang merupakan output operasi ketetanggaan dan filter batas. Gambar berikutnya adalah materi ketiga, output hasil dari grayscale dan thresholding. Kemudian berikutnya ada gambar output dari hasil noise Gaussian dan noise exponential. Berikutnya ada gambar output dari low pass dan high pass filter. Kemudian ada gambar output dari hasil rotasi dan pencerminan.
kemudian ada output hasil dari erosi dan dilasi, dan yang terakhir output hasil dari region growing dan split merge. Berikut adalah link dan screenshot referensi yang kami gunakan. Berikutnya ada ide yang dapat dikembangkan dari sistem kami. Beberapa ide yang dapat dikembangkan lebih lanjut mencakup penambahan lebih banyak teknik pemrosesan gambar, seperti deteksi atau segmentasi objek, atau mengintegrasikan model pembelajaran mesin untuk melakukan tugas yang lebih kompleks. Selain itu, kode dapat dimodifikasi untuk memungkinkan masukan pengguna, seperti memilih gambar untuk diproses atau menyesuaikan parameter untuk teknik yang berbeda. Terakhir, kode tersebut dapat diterapkan sebagai aplikasi web menggunakan fungsionalitas bawaan Streamlit yang memungkinkan pengguna mengakses teknik pemrosesan gambar dari browser web. Berikutnya untuk pembagian tugas di kelompok kami, seperti berikut. Muhammad Denny dengan tugas membantu memberi ide, meng-cross-check, dan membuat laporan. Kemudian saya, Thomas Kristandaru, dengan tugas membantu memberi ide, meng-cross-check, dan membantu membuat laporan. Kemudian terakhir ada Muhammad Pojan dengan tugas membuat codingan. Untuk daftar pustaka yang kami pakai seperti berikut. Ya, mungkin sekian presentasi dari hasil laporan kami. Untuk presentasi source code akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini untuk menampilkan fungsi gambar di Streamlit menggunakan DevShowImage dan ini. Lalu untuk menampilkan materi 1 yang berisi image enhancement dan image restoration. Di sini menggunakan DevImage enhancement and restoration. Lalu di sini untuk enhancement image menggunakan ini CV2 convert scale. Lalu untuk restoration image menggunakan ini. Lalu materi 3 seterusnya sama, ini untuk operasi ketetanggaan menggunakan blur. Lalu ini untuk materi 4 thresholding dan grayscale. Lalu untuk ini materi 5 Gaussian and exponential noise. Lalu untuk materi 6 low pass filter and high pass filter. Lalu yang di sini untuk materi 7 rotation and mirroring. Lalu untuk erosi dan dilasi. Lalu yang terakhir yaitu region growing and split merge. Lalu ini untuk fungsi utama Streamlit. Di sini untuk menampilkan judul yaitu aplikasi pengolahan citra, bisa dilihat di sini. Lalu di sini untuk upload file menggunakan ini. Bisa dilihat di sini drag and drop file here. Misalkan kita memasukkan contoh foto yang akan gitu. Nah, di sini untuk pilihannya sendiri, kita misalkan ingin foto yang kita upload itu untuk image enhancement and restoration, bisa membaca proses materi 1. Nah, di sini akan menghasilkan hasil image enhancement dan restoration. Yang ketiga, materi 3, di sini ada grayscale dan thresholding dan seterusnya. Ya, cukup sekian untuk penjelasan source code yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.